Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini kami mendapatkan informasi yang berdasarkan hasil rakor di BKD Jawa Timur. Di sini kami rangkum menjadi sebuah informasi yang tentunya bisa untuk Bapak Ibu jadikan sebagai tambahan referensi terkait komitmen pemerintah dalam penyelesaian honorer. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini di salah satu slide ya, di rakor di BKD Jawa Timur ya, di sini katakan komitmen pemerintah dalam penanganan tenaga honorer tentunya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan komitmen pemerintah dalam penanganan honorer, tenaga honorer, berarti itu juga melibatkan tentunya guru honorer ya dan tenaga honorer lainnya. Di sini memang ya, untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil itu ada 3 undang-undang Bapak Ibu ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 1974, Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya. Nah, jadi ini salah satu dasar ya bagi pemerintah dalam penanganan tenaga honorer ya. Di sini dikatakan bahwa peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tentunya Bapak Ibu ya, atau P3K. Kemudian peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Ini adalah dasar hukum ya dalam hal komitmen pemerintah dalam penanganan tenaga honorer. Jadi ada semacam koridor ya, ada aturan, ada undang-undang yang harus dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil atau P3K tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lanjutkan tambahan informasi lainnya Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu pahami bahwasanya khusus untuk guru, bahwa kita kembali di mekanisme resmi di P3K Guru 2022, bahwasanya untuk penempatan guru yang sudah lulus PG itu masuk dalam kategori prioritas 1 Bapak Ibu ya. Jadi nantinya di mekanisme penyelesaian guru honorer yang akan menjadi prioritas pertama tentunya adalah peserta yang sudah lolos passing grade. Jadi alangkah berbahagianya bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade, karena tentunya Bapak Ibu itu sudah ada jaminan Bapak Ibu ya, baik pelamar prioritas 1, 2, dan 3 itu sudah ada jaminan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Dan pastinya untuk guru yang sudah lulus PG itu akan menjadi prioritas pertama ya. Itu akan menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nanti jika masih ada ketersediaan formasi, barulah nantinya akan dibuka untuk seleksi observasi dan tentunya pelamar umum. Tentunya seperti itu. Jadi intinya bagi guru yang sudah lolos PG itu akan menjadi prioritas 1 Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan penempatan sebagai ASN P3K. Nah, ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan kebutuhan P3K jabatan fungsional tenaga guru tahun 2022, itu sudah ada 543 instansi daerah yang telah dihitung kebutuhan gurunya. Dari hasil perhitungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap seluruh instansi daerah melalui aplikasi Dapodik, itu ada 758.018 per cut off Desember 2021 untuk kebutuhan Bapak Ibu ya. Ini untuk kebutuhan P3K jabatan fungsional. Sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya hampir 1 juta sebenarnya ya kebutuhan yang disiapkan pemerintah, itu sekitar 970.000 kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kebutuhan itu ada sekitar 758.000 ya 18 berdasarkan cut off ya, cut off bulan Desember 2021. Nah, terkait dengan hal itu bahwasanya usulan kebutuhan tenaga guru
tahun 2022 itu mengacu pada aplikasi Dapodik ya dari Kemendikbud. Jadi bagi rekan-rekan guru honorer itu wajib terdata di Dapodik Bapak Ibu ya, agar nantinya ketika Bapak Ibu terdata di Dapodik, terutama yang sudah mengabdi, itu nantinya akan terbaca Bapak Ibu ya, bahwa oh di instansi ini segini kebutuhan gurunya. Karena nantinya untuk usulan kebutuhan tenaga guru tahun 2022 pastinya itu akan mengacu pada aplikasi Dapodik dari Kemendikbudristek. Pastinya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan guru pada Dapodik itu menggunakan cut off data per Desember 2021 sesuai siklus Dapodik melalui updating data kebutuhan guru pada instansi daerah semester ya. Usulan kebutuhan tenaga guru ditutup pada 22 Juli 2022. Jadi Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk usulan kebutuhan tenaga guru itu sudah ditutup Bapak Ibu ya per 22 Juli tahun 2022 pastinya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini menjadi salah satu kabar gembira ya, bahwasanya pemerintah ya sudah memetakan ya bahwa ada 543 instansi daerah yang telah dihitung kebutuhan gurunya. Tentunya ketika 543 instansi daerah ini telah diketahui kebutuhan gurunya, nantinya pemerintah akan melakukan penempatan pertama kali untuk guru yang sudah lolos PG. Tentunya seperti itu ya, yang akan menjadi sasaran penempatan pertama adalah guru yang sudah lolos passing grade. Tentunya itu berdasarkan ketersediaan kuota formasi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pelaksanaan P3K Guru 2022 dan tenaga kesehatan, di sini kita berpatokan di sini Bapak Ibu ya, untuk guru itu sudah ada jaminan melalui Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi terkait mekanisme untuk pelaksanaan P3K 2022 untuk prioritas 1, 2, 3 dan 4 yaitu pelamar umum itu dijamin di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, dan hasil usulan penarikan datanya tentunya itu berdasarkan dari Dapodiknya Kemendikbudristek. Nah, nantinya itu akan ada optimalisasi usulan Pemda, ketersediaan anggaran, Pertek BKN dan pendapat Menkeu serta penetapan kebutuhan formasi. Nah, sedangkan kalau tenaga kesehatan Bapak Ibu itu berdasarkan database-nya itu atau jaminannya berasal dari penginputan dan pengolahan data, penyusunan kebijakan, dan ada juga aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Namanya SSOMK ya kalau tidak salah. Kalau guru itu adalah Dapodik, tentunya dari Kemdikbudristek pastinya Bapak Ibu ya, baik itu negeri maupun swasta. Nah, kemudian di sini kita bisa cek lagi Bapak Ibu guru sekalian bahwa untuk statistik pengajuan kebutuhan P3K Guru Pemda tahun 2022, di sini kita bisa memperhatikan bahwa jumlah usulan guru P3K yang dibutuhkan pemerintah itu adalah 754 ya. Sedangkan di sini yang dibutuhkan ini masih data lama sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini masih data lama dan sudah diperbaharui melalui aplikasi e-formasi, dan mudah-mudahan saja setelah pengajuan usulan formasi 22 Juli itu ditutup melalui e-formasi, nantinya akan ada perubahan. Dan terkait dengan file Excel kemarin yang beredar itu tidak valid Bapak Ibu ya, karena itu masih data tahun kemarin. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu data sebelum rakor maksudnya. Nah, kemudian ini kabar yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya, terkait rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022, bahwasanya untuk penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional tahun 2022 itu bulan Juni minggu ketiga. Sedangkan coaching klinik ya, usulan kebutuhan guru tahun 2022 di instansi daerah itu minggu keempat ya bulan Juni, minggu pertama, kedua bulan Juli. Dan untuk pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 melalui aplikasi e-formasi itu berlangsung di minggu ketiga bulan Juli, dan rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 itu berlangsung di Agustus minggu keempat. Kemudian rakor penetapan ASN tahun 2022 dalam hal ini penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah itu bulan September minggu pertama. Dan ini ditunggu-tunggu adalah pembukaan pendaftaran seleksi CASN direncanakan, karena di sini belum ada tanggalnya, itu direncanakan bulan September ya, minggu ketiga, minggu keempat. Tentunya sebelum pembukaan pendaftaran seleksi CASN
itu tentunya harus ada juknis dulu Bapak Ibu ya, juknis pendaftaran, dan sudah dibahas oleh Kemendikbud di Rakor bahwasanya itu juknis pendaftaran P3K 2022 itu kemungkinan rilis di awal September, mudah-mudahan saja. Nah pertanyaannya, apakah admin pastikan bahwa pembukaan pendaftaran seleksi CSN bulan September? Admin belum bisa memastikan karena ini baru timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022, belum ada surat resminya. Jadi kita tunggu saja informasi resmi dari Panselnas di portal SSC ASN pastinya Bapak Ibu, dan portal PPPK Guru Kemdikbud.co.id. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.